warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan laporan kami mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, penilaian risiko dan strategi pengendalian bahaya pada bagian maintenance atau filter. Oke, perkenalkan nama saya Zainab Wasfadillah dengan NRP 13/2022-082. Saya Fahri Ardika dengan NRP 13/2022-083. Pertama di sini ada latar belakang mengenai laporan kami, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja merupakan aspek yang harus ditetapkan dalam setiap kegiatan kerja untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh pihak yang terlibat. Keselamatan dan kesehatan kerja dipandang sebagai sebuah konsep dan tindakan yang bertujuan untuk menjaga keamanan serta kesehatan fisik dan mental para pekerja secara khususnya dan manusia secara umum, termasuk melindungi hasil karya serta budaya mereka demi terciptanya kehidupan masyarakat yang makmur dan sejahtera. Berikut di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja potensi bahaya yang dapat timbul pada bagian maintenance hotel Hilton Bandung. Yang kedua ada seberapa besar tingkat resiko dari masing-masing bahaya yang teridentifikasi. Yang ketiga ada apa akar penyebab utama dari resiko-resiko tersebut berdasarkan analisis 5Y. Yang keempat ada tindakan pengendalian apa saja yang dapat diterapkan untuk meminimalkan atau menghilangkan risiko tersebut. Berikutnya ada tujuan. Berikut tujuan yang akan kami fokuskan dalam analisis hari ini. Yang pertama ada poin A, mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat terjadi selama maintenance di Hotel Hilton Bandung. Yang B, melakukan penilaian risiko terhadap bahaya-bahaya yang ditemukan menggunakan metode matriks risiko. Poin C, menggali akar penyebab terjadinya risiko dengan pendekatan metode 5Y. Poin yang D, menetapkan langkah-langkah pengendalian yang sesuai guna menciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh pekerja. Oke, yang selanjutnya ada batasan dan asumsi. Yang pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada kegiatan yang dilaksanakan di area workshop Hotel Hilton Bandung. Identifikasi bahaya mencakup physical, chemical, dan ergonomical hazard yang berpotensi terjadi selama kegiatan berlangsung. Yang ketiga ada penilaian risiko dilakukan berdasarkan kemungkinan, probability, dan dampak seperti menggunakan matriks atau matriks risiko sederhana. Yang keempat, analisis akar penyebab hanya menggunakan metode 5Y. Yang kelima, penilaian risiko dilakukan oleh tim yang memiliki pemahaman terkait keselamatan kerja dan kesehatan. Nah, di sini ada alur dari pembuatan bracket. Yang pertama ada gerinda, itu pengambilan, pemotongan, lalu dirakit dengan cara mengalas menggunakan mesin las, lalu si bracketnya itu akan dipasang. Selesai. Tahapan perencanaan SMK3-nya itu dari identifikasi bahaya, lanjut ke penilaian risiko, lanjut ke identifikasi masalah, dan terakhir di penetapan pengendalian. Pertama ada identifikasi bahaya. Tujuan dari identifikasi bahaya yang pertama mengenali resiko potensial, yang kedua mencegah kecelakaan, yang ketiga melindungi kesehatan dan keselamatan kerja, yang keempat mematuhi regulasi. Dan di sini tuh ada kolom untuk nomor operasi, nama stasiun kerja, nama mesin, gambar operator yang sedang bekerja, ada tes, ada deskripsi, ada type of hazard, ada detail hazardnya, ada UU atau PP dan consequence.
Yang pertama, no strip 1 mengambil Gerindra di stasiun kerja assembly, nama mesinnya Gerindra, tesnya mengambil alat Gerindra dari tempatnya, deskripsi mengambil alat dan instalasi listrik, type of hazardnya fisik dan listrik, data hazardnya persengat listrik berhubungan dengan kabel, UU nomor 1 tahun 1970 K3 mengenai listrik, konsekuensinya luka bakar ringan hingga berat. Selanjutnya ada penilaian risiko. Penilaian risiko dalam ketiga adalah proses sistematis untuk mengevaluasi tingkat risiko dari bahaya yang telah diidentifikasi sebelumnya. Nah, contoh dari penilaian risiko itu di sini ada nomor, elemen kerja, type of hazard, consequence, probability, severity, class, dan score dan controlling measure. Contohnya itu ada mengambil besi hollow, type of hazardnya ergonomik, konsekuensinya sakit punggung bahkan kelainan tulang akibat besi hollow yang diambil secara membungkuk. Terus ada probability-nya 4 karena mungkin terjadi. Terus severity-nya 4 karena cedera tersebut dapat meluas, dan skornya itu adalah 12, dan menggunakan meja kerja dengan tinggi yang ergonomi dan meja kerja yang stabil serta menggunakan alat bantu. Nah, selanjutnya itu ada identifikasi akar masalah menggunakan 5 why. Tujuannya itu apa? Adalah teknik analisis untuk menemukan penyebab masalah dari suatu masalah atau insiden. Nah, tujuannya itu ada mengidentifikasikan akar masalah, mencegah insiden serupa, terus meningkatkan keselamatan kerja. Contohnya dari masalah pertama, postur tubuh yang membungkuk. Why pertama itu kenapa melakukan dengan cara membungkuk. Terus ada pertanyaan selanjutnya itu karena bahan yang diambil itu ada di bawah. Terus why selanjutnya kenapa bahannya ada di bawah. Selanjutnya itu kenapa tidak ada tata letak, kenapa tidak tata letak tersebut tidak dianggap penting, dan terakhir akan ditemukan penyebab masalahnya seperti kurangnya kepedulian terhadap tata letak suatu stasiun kerja. Itu adalah contoh dari penerapan 5 why. Selanjutnya, setelah kita membuat 5 why tersebut, kita bakal membuat si rekapitulasi si akar penyebabnya. Misalkan yang pertama, kurangnya PK peduli terhadap tata letak stasiun kerja yang menyebabkan pekerja melakukan pekerjaan hingga membungkuk. Oke, selanjutnya ada penetapan pengendalian. Penetapan pengendalian itu berdasarkan eliminasi, substitusi, rekayasa kontrol, administrasi, dan APD. Saya berikan contoh satu di potensi bahayanya. Percikan Gerindra terkena pangan langsung, eliminasinya tidak ada yang bisa dihindari, terus atau tidak ada bisa yang dihindarkan. Substitusinya ganti alat Gerindra dengan jenis tank tertutup. Rekayasa kontrol pelindung Gerindra atau guard meja kerja yang tertutup. Administrasi SOP penggunaan Gerindra, pelatihan penggunaan alat. APD-nya itu sarung tangan anti panas dan pelindung untuk wajahnya. Nah, ini ada contoh dari proses. Yang pertama itu ada proses Gerindra, ini bisa dilihat gambarnya. Terus ada proses las, bisa dilihat gambarnya juga. Terus di sini ada pemasangan si bracket yang udah dibuat. Nah, kita tuh menganalisis dari gambar tersebut lalu bisa menjawab ke semuanya itu. Kesimpulannya, berdasarkan hasil identifikasi dan analisis dapat disimpulkan bahwa bagian maintenance di Hotel Hilton Bandung memiliki sejumlah potensi bahaya yang perlu dikelola dan
dengan serius. Meskipun hotel ini sudah memiliki standar operasional yang tinggi, kegiatan teknis seperti maintenance tetap mengandung resiko yang bisa membahayakan keselamatan kerja. Diperlukan juga penerapan prinsip K3 secara menyeluruh melalui pelatihan, pengawasan, dan perbaikan sistem kerja yang berkelanjutan. Dengan tindakan mencegah yang tepat, lingkungan kerja yang aman dan sehat dapat diwujudkan. Sehingga tidak hanya lingkungan pekerja tetapi juga mendukung kelancaran operasional hotel secara keseluruhan. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.